Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alal mauta tazkiratan lil mu'minin. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa qala ba'duhum wa haitsu malikulli fardin hukima fa innahu qad uliyatun ulima. Sahabat mercon, pasukan mercon dimanapun kalian berada, dan sahabat-sahabat PCLN, kali ini Ki Mercon beserta guru besar Padepokan Cakra Lodaya Nusantara Ngawi, Malang, Jawa Timur. Ngawi Malang, yang bener mana? Ngawi Malang. Malang. Ini gemeteran gitu ini. Kayaknya kalah kodamnya ini sahabat ya. Ngaburusut ya. Jadi pada malam hari ini saya beserta GNS, yang mana di video sebelumnya kami beserta rekan-rekan spiritual yang lain itu mengantarkan jenazah di kediamannya seperti itu. Dan malam hari ini Ki Mercon beserta GNS dan rekan-rekan spiritual yang lain akan memberikan santunan seperti itu sahabat. Tapi waktu kemarin malam itu kan kita mengantar jenazahnya, Gus Herman kan pamit pulang. Ya, pamit duluan. Tiba-tiba pagi-pagi datang lagi. Oh iya. Iya, makanya kita podcast. Benar. Saya pengen memberikan sedikit kenang-kenangan, malah nggak mau. Lah ini kita menyelesaikan amanah. Di sini Mbah Lurah juga tidak ada, Wahyu juga tidak ada. Tapi sebagian santri PCLN, Abah Menel ada di dalam, sudah ngobrol-ngobrol. Tadi sudah selesai tahlilan ya, yasinan, tahlil, sudah kirim doa bersama masyarakat. Dan di sini kami ingin menuntaskan amanah itu ya. Betul sekali Gus. Nah, sok mangga lanjut. Jadi spiritual yang lain sudah duluan tadi, kayaknya udah di dalam. Dan sebenarnya saya sendiri pribadi Gus, baru kali ini Gus. Kenapa? Ya seperti bersalah gitu Gus. Kenapa bersalah? Ya sebelum-sebelumnya kan kita hanya bersandiwara saja melawan dukun, itu kan kayak kita setting orang-orang dari kita gitu kan. Kita bayar. Namun kali ini saya benar-benar, makanya lemes saja dari kemarin itu Gus. Ini emang seperti ini gitu Gus, yang benar-benar ya seperti inilah gitu. Sampai mengantarkan jenazahnya gitu. Sampai kita ada terketuk untuk membantu memberikan sumbangan terhadap keluarganya. Inilah benar-benar berjuang. Itu dia Gus. Jadi kalau saya mengambil hikmahnya begini Ki, berjuang itu tidak semata-mata kita hanya berjuang melalui fisik tenaga. Iya betul. Kita berjuang juga harus pakai otak yang cerdas dan hati yang bersih. Iya betul. Jadi akal sehat dan hati nurani yang bersih tulus untuk mengabdi kepada masyarakat. Walaupun sebenarnya Bu Wagina itu kan minta tolong sama saya. Iya. Seharusnya kan saya dapat amplop. Seharusnya saya dapat amplop itu, karena saya sudah membantu. Itu kalau abal-abal ya. Kalau abal-abal, seharusnya saya dapat amplop. Di sini ternyata kita semua menunjukkan, sahabat-sahabat kita semua, dan alhamdulillah Ki Mercon sekarang sudah sedikit waras, sedikit sadar, sedikit terbuka pintu hati saya setelah untuk bikin konten bagaimana nanti kelanjutannya gitu ya. Itu, Gus. Jadi kelanjutannya untuk Ki Mercon, pesan saya sih bener-bener lah kalau berjuang jangan setengah-setengah. Nggak usah lah bikin halu-halu gitu, nggak usah lah pansos-pansos. Nanti kapan-kapan saya berikan tugas lah. Saya berikan tugas ya, siap ya. Yakin dengan keilmuan saya, kemarin aja saya pingsan Gus. Ya wajar, kemarin kenapa pingsan? Karena saya tahu kemampuannya Ki Ageng alap-alap itu. Tapi saya akan menggembleng Ki Mercon yang ringan-ringan dulu, bertahap. Siap. Jangan langsung jebret gitu, jangan gitu. Jadi bertahap aja gitu. Siap. Di sini persahabatan kita jangan sampai putus lah, gara-gara konten putus sahabat gitu. Saya nggak mau sebetulnya. Jadi jangan sampai melukai hati saya. Karena yang sudah-sudah banyak spiritual yang melukai hati saya gitu loh. Sehingga dulu banyak saya bantu dan sebagainya, ternyata mereka seperti itu, bermuka dua dan sebagainya. Jangan sampai Ki Mercon, Abah Menel, Gus Herman, Mbah Lurah seperti itulah gitu. Hati-hati sama mulutnya GNS ya. Hati-hati sama mulutnya GNS. Semua akan terbukti gitu loh. Kebenaran itu akan diungkap sama Allah.
Betul, gitu. Bener ya. Nah, jadi siap ya untuk kelanjutannya ke depan, bener-bener serius untuk berjuang ya. Siap, Bos. Siang, malam, pagi, sore gitu, siap ya. Siap, siap. Nah, saya sudah tahu Ki Mercon itu jarang tidur, sahabat-sahabat. Luar biasa. Di sini harus dimanfaatkan untuk memerangi sesuatu yang batil. Iya. Yang bener-bener batil gitulah. Kepret lah. Tapi ingat Ki, ada hal satu yang harus diketahui paling penting, Apa itu, Gus? yaitu tetap katakan settingan. Tetap katakan settingan. Nah, Bila perlu katakan mbahnya settingan. Ya? mbahnya settingan. Mbahnya Mau tahu settingan, kenapa harus seperti itu? Ya bisa dijelaskan itu, Gus. Nah, saya akan menjelaskan kenapa harus seperti itu. Karena politik saya, taktik saya supaya memuaskan para netizen yang nyinyir. Mereka supaya puas, tapi di situ mereka tidak akan puas sebelum konten kita, channel kita jatuh, sebelum kita tersakiti. Karena mereka orang nyinyir itu berusaha ingin menjatuhkan kita, tapi tetaplah ikutin terus. Katakan settingan saja, nggak apa-apa, nggak bakalan kita jatuh, nggak bakalan kita tuh ditinggalkan netizen, gitu. Paham di sini? Paham, Bang. Tinggalkan konten-konten yang seperti kemarin-kemarin. Siap. Jangan ikut-ikutan raja halu, Iya. ya. Bangkit, berdiri, lari yang sekencangnya, berjuang bener-bener. Kita buktikan kita bisa Ya. menyalip dia. Iya betul. Oke. Buktikan bahwa Ki Mercon tidak hanya punya padepokan goib saja, tapi padepokan dohir pun ada. Iya. Nah, paham? Paham, Gus. Paham. Nanti kapan-kapan bisa kok cabang PCLN di tempat Ki Mercon bisa. Di tempat Abah Menel 1 bisa. Di tempat Abah Menel 1 bisa, gitu. Gampang. Gitu. Sekarang YouTuber itu mudah itu mengakses sosial media itu lebih cepat sekarang itu. Betul sekali. Nah, daripada kita banyak ngecaprak dan Oh, iya. sebagainya, lebih baik kita sholawat lah Ki. Oke, silahkan dipimpin oleh Gus Apa? Nur Samsul. Likom satun. Iya, mantap. Apa lagi? Apa? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun utufi biha harul wabah ilhatimah al-mustafa wal murtada wa benahuma wa fatimah. Salawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumul akhir kiamat nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul, dan tentunya jangan pernah tinggalkan sholat dan tadarus Quran. Karena apa? Sholat adalah bagian dari menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Tentunya jangan sering-sering nonton YouTube. Walaupun saya ataupun Ki Mercon, kami semua memiliki channel YouTube. Tapi kembalilah ke zaman dulu, di mana tahun 90 ke bawah kita lebih sibuk ke masjid, ke musola, ke suro. Betul begitu kan Ki? Betul sekali. Nah, zaman sekarang musola, masjid sepi. Bahkan suara mic sepi untuk melantunkan tadarus Al-Quran Al-Karim. Di situ beda sekali zaman sekarang sama zaman kita waktu dulu masih kecil ya Ki? Iya benar. Sekarang banyak anak kecil yang dididik itu dicuekin untuk masalah ngaji, nggak begitu diperhatikan sama orang tua, karena orang tuanya sendiri juga sibuk mencari uang, ismeni, dolar, sehingga anaknya terbengkalai masalah pendidikan, agamanya, religinya, seperti itu. Pertama akhlak, moral. Sekarang orang sekarang kan moralnya agak berkurang seperti orang dulu. Orang dulu kita dipelototin orang tua kita nangis. Orang sekarang dipelototin orang tuanya malah diculek matanya. Nah, seperti itu Ki, perbedaan antara kita waktu masih kecil sama anak kecil sekarang, seperti itu perbedaannya. Kenapa? Karena semakin modern zaman sosial media ataupun HP sekarang dipermudah, berbahaya di situ. Apapun bisa terjadi di situ ya Ki. Iya, kita harus bisa memilih gitu. Betul, Mana memilih yang dan baik. memilah. Iya. Mana yang baik, mana yang buruk. Betul sekali. Kan seperti itu. Dan sholat saya menekan, lebih baik kalian gak usah menonton video saya daripada kalian meninggalkan sholat. Lebih baik seperti itu. Ya percuma saya mengedukasi, saya mengajak mari kembali ke sholat, tapi kalian gak mau sholat, gak mau mendengarkan ajakan saya, ajakan kami, kan begitu Ki? Betul. Sholat, ya, Al-Quran, dikurangi HP-nya, ditambahin tadarus bacaan Al-Qurannya, dan syukur-syukur bisa mengamalkan apa perintah dalam Al-Quran. Karena dikala kita membaca Al-Quran, sama saja kita berbincang-bincang dengan Allah, seperti itu, betul Ki? Betul sekali. Nah, dalilnya apa Ki? Itu, Ki? Jadi
khairun nas anfa'uhum linnas seperti itu. Yang artinya Ki? Ya, jadi sebagus-bagus manusia itu yang bisa memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Ya, dan diutamakan kemanfaatan untuk keluarga kita. Nah. Seperti itu. Kita langsung ke sana. Oke, Mas. Kameraman, tadi duitnya sudah dibawa ya? Sudah. Di tas ya? Aman. Oke. Kita masuk aja. Tadi sudah selesai itu. Kayaknya udah mulai ada yang terdengar suara yang ngaji juga, Gus ya. Iya. Udah selesai sih. Saya mungkin kecapean ya, batuk ya. Batuk, kurang istirahat, Gus. Ya karena di hutan. Iya. Oh, masih ngobrol-ngobrol. Assalamualaikum. Udah duduk situ. Aduh. Ki, sini Ki, ngapain? Di situ? Atau di sana aja nggak apa-apa? Atau di sana aja nggak apa-apa? Di sini aja, di tengah aja gitu. Aduh. Ah. Ngapain di belakang? Enggak, Di udah. sini? Silakan. Wah. Gusnya sebelah situ. Orang kamu pegang mic kok. Iya, gitu ya. Biar dengar semuanya. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah selesai tahlil, ya. Tadi apa? Yasin tahlil atau tahlil saja atau yasin saja? Yasin tahlil ya. Yasin tahlil, Ki. Jadi, mohon maaf sedikit telat dan tadi santri dan Abah Manal lebih duluan. Abah Manal tadi ikutan? Ikutan sudah. Sudah duluan. Udah duluan ya. Jadi saya kesini pertama silaturahim, mungkin sudah sedikit dijelaskan sama santri. Saya pengen, lah ini kok sepi, pada kemana? Bu Waginah kemana? Ada di dalam. Oh, ada di dalam. Kameramen di sana, kameramen. Kameramen di sana. Atau di sana nggak apa-apa. Nah. Masih sedih nggak Bu Waginah? Alhamdulillah agak tenang. Agak tenang ya. Agak tenang. Anaknya yang belum bisa menerima kelihatannya. Anaknya masih sedih. Iya. Oh. Oke. Sehat, Bu. Oke. Nah, ini Bibin sama Tasya. Ki, asbaknya jangan dimakan sendiri. Oh, Ki, siap, saya juga Gus. pengen, Ki. Itu. Ini kan selesai tahlilan, Ki. Iya, benar. Kita makan-makan lah, Ki. Makan-makan ya. Panggang. Ada. Bu Agina dan sekeluarga, kerabat. Di sini saya mewakili teman-teman spiritual, para ustadz dan teman-teman santri saya PCLN. Kami mengucapkan bela sungkawa, turut berduka, dan kami di sini pengen klarifikasi bahwa kami tidak ada keniatan untuk melukai sedikit pun almarhum Ki Ageng Darto. Ya, saya harap jangan terlalu berlarut-larut untuk bersedih. Biarkan yang sudah-sudah, yang penting sekarang doakan. Begitu. Ya, barangkali dengan adanya doa kita yang masih hidup, semoga menjadikan jalan husnul khotimah dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah, kan kita nggak tahu. Ya, itu harapan kita, begitu kan. Dan di situ saya bersama teman-teman spiritual mewakili teman-teman spiritual yang lain nggak bisa datang, nggak bisa ikut. Kami mendapatkan amanah untuk Ya, cindera mata atau bahasa sini, daerah sininya gitu. Saya juga bingung kalau ngomong mau sedekah, nggak enak juga. Iya. Karena di lab ya. Kalau mau bicara menyantuni, santunan, nggak enak juga. Iya, betul. Nah, yang seharusnya Hadiah juga. hadiah juga nggak enak Nggak juga enak, karena nggak ada perlombaan, ya kan.
Jadi di sini kami berniat untuk ada sedikit mohon maaf kameramen di bawah enggak? Oh di bawah. Romadi yang bawa tasnya. Oh iya boleh. Jadi di sini sedikit ada rezeki Ibu Wagina sekeluarga. Ini bantuan dari teman-teman guru-guru spiritual, mohon diterima nanti. Apa ya? Ini bukan untuk hadiah, bukan untuk menyantuni, bukan untuk santunan, bukan untuk cindramata ataupun apa, tapi di sini kami hanya ingin berpartisipasi untuk ya anaknya kan secara tidak langsung yatim ya Ki. Iya betul. Jadi kami berniat dikala kami belajar itu diajarkan untuk peduli sama sesama hamba, sesama umat, dan peduli untuk kepada katakanlah sedekah, fakir miskin, yatim piatu dan lain-lainnya yang membutuhkan. Saya di sini tidak melihat jenengan membutuhkan, tapi dari sini saya melihat putri jenengan lebih membutuhkan. Kenapa? Karena di sini adalah secara tidak langsung putri jenengan sudah yatim begitu nggih. Dan kami hanya ingin memberikan supaya bisa sedikit membantu biaya sekolah ataupun beli perlengkapan ibadah, perlengkapan sholat, ngaji, perlengkapan sekolah dan sebagainya begitu. Yang penting jangan dibuat beli HP ya. Beli HP nggak apa-apa, yang penting subscribe dulu ya. Iya betul. Masih canda tawa ini. Apa mana di subscribe nggak? Subscribe ya. Abang Mangun nggak bisa bercanda dia. Iya. Nangis dia itu ternyata kemarin. Aduh, kenapa sih nangis? Sedih juga Gus. Sini sini. Jadi pendiam begini Abah Menel sekarang ini. Iya, sekarang pendiam. Orang Abah Menel ini. tadinya di YouTube itu ngecaprak bae. Sekarang di giliran kenyataan kita bikin video seperti ini yang sangat amat susah payah, menderita di hutan dan sebagainya, sampai mengantarkan jenazah, dan sekarang ikut tahlilan. Tadi ikut tahlilan? Ikut juga. Nah, nangis nggak? Ya nangis. Nangis, ngapain nangis? Alah. Kasihan juga ngelihat anak-anaknya ini juga kan. Kalau kasihan mau dinikahin atau mau di apa? Enggak Gus. Enggak. Masih ini dia kan masih muda. Jangan-jangan kasihan anaknya ngelirik ibunya. Enggak lah Gus. Ah? Udah punya istri juga lah Gus. Oh, udah punya. Ya barangkali pengen nambah gitu kan. Guyonan ge, bercanda ge. Ya Gus, Yang jelas terima saya amat kasih sedih lah. atas bantuannya Gus. Mulai dari saya minta pertolongan kemarin sampai anak saya diantar pulang ke rumah lagi dengan keadaan selamat, walaupun suami saya sudah tidak ada. Saya mengucapkan terima kasih banyak, dan dengan adanya santunan ini malah saya sebenarnya harus yang memberi ke Gus, malah Gus yang memberi ke kita. Terima kasih banyak atas bantuannya Gus ya. Terima kasih sama Ustadz yang telah membantu untuk Mohon diterima yang suami ikhlas saya. Bu ya. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih banyak ya Gus ya. Ya, sama-sama. Terima kasih sama guru-guru Ya, spiritual terima juga kasih sama lah, ustadz juga. Ustadz semuanya telah membantu Gusnya. Ya. Terus saya juga minta maaf karena saya emosi banget kemarin itu pas lagi meninggalnya kakak. Saya juga memang bilang dendam. Terus kenapa saya sudah dibilangin sama Ustadz kok ndak boleh dendam Bu? Kenapa di dalam agama kok nggak boleh dendam? Ini pertanyaan atau PR ini? Kenapa di dalam agama nggak boleh dendam? Iya, saya pengen tahu supaya saya nanti bisa lebih baik lagi, tidak bisa dendam gitu loh. Tadi kan saya bilang minta dijelaskan kenapa kok nggak boleh dendam.
dalam agama. Jadi butuh penjelasan kenapa Iya, di dalam supaya saya melangkahnya lebih baik lagi. Ibu nggak tahu. Nggak tahu. Selama ini ibu pakai jilbab kan? Iya. Pernah ngaji nggak? Ya jarang-jarang. Jarang-jarang. Iya. Kok nggak tahu kenapa harus nggak boleh dendam dalam agama? Gitu loh. Oke lah, gitu mending saya Minta dijelaskan. Oh, minta dijelaskan. Biar saya tahu, biar saya juga ke jalan yang benar. atur suwun ya Bu. Biar saya ndak punya dendam ke yang lain lagi gitu. Oke. Jadi alangkah baiknya di sini saya akan menjawab, tapi di sini saya serahkan kepada yang ahlinya. Iya. Gitu nggih, yang Ya, mohon lebih. maaf, nama saya Bu Atun. Buaton. Ya. Oke. Jadi adik iparnya almarhum. Oh, nggih. Jadi nanti di sini saya akan menyerahkan jawaban ini kepada ahlinya, Al Ustadz Zaki alias Ki Mercon. Ini beliau ini yang tampan rupawan, yang ganteng. Monggo Ki, jawab Ki. Jangan sungkan-sungkan kita kepret nanti Ki. Ya, jika ditanya kenapa kita tidak boleh dendam, karena akan sekurang-kurangnya menimbulkan 15 faktor. Di dalam kitab tafsir Qurtubi dijelaskan, di antaranya Bu, satu, diminum ya Bu? dendam itu dibenci sama Allah, Bu. Karena orang yang pendendam itu akan dibenci oleh Allah. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh dendam? Karena akan menarik sifat-sifat setan yang lainnya, seperti iri, hasud, membunuh. Dimulai dari dendam dulu kan itu. Akan narik yang lainnya, hasud, iri, kemudian pembunuhan juga. Nah, semua itu dibenci oleh Allah. Solusinya bagaimana? Di dalam kitab dijelaskan, yang bagi likulli syaksin ayaksida bijami a'malihi wajhallahu ta'ala faqat. Wa illa min ahli riya allazi yal'abuna bihim asyaiton wala yajiduna sawaban yaumal qiyamah. Ketika kita ingin melakukan suatu perkara, kita itu harus ingat sama Gusti Allah. Orang kalau udah ingat Gusti Allah, mau maling nggak jadi. Orang mau jinah ingat Allah nggak jadi. Orang mau nyantet orang ingat Allah itu pasti takut. Kalau keimanan udah kuat itu, insya Allah bisa mengkontrol semua anggota badan kita. Kalau kita tidak ingat Allah, bagaimana? Wa illa min ahli riya allazi yal'abuna bihim asyaiton. Kalau kita tidak ingat Allah, maka pikiran kita, hati kita itu dimainkan oleh setan. Seperti itu. Tahu sendiri setan tugasnya ngapain? Menyesatkan kita. Dimulai dari dendam, iri, hasud sana sini, fitnah, adu domba, bahkan pembunuhan diawali dari dendam. Udah gitu bagaimana? Wala yajiduna sawaban yaumal qiyamah. Jelas bahwa sifat-sifat tersebut yang saya jelaskan tadi itu tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun di akhirat nanti. Seperti itu ya, mungkin segitu aja. Ini bukan menasehati Bu, sama aja saya juga masih belajar jauh-jauh dari Banten bersama Abah Menel ya, dengan rekan-rekan spiritual yang lainnya ke tempatnya Gus Nur Samsun. Saya menambah pengalaman, menambah wawasan di tempat beliau inilah, sampai jauh ke tanah Jawa seperti itu. Mungkin itu ada Gus, selebihnya Gus. Dan intinya kita di sini itu saling belajar Bu. Dan beliau Ustadz Zaki tidak niat ingin menasihati, tapi secara tidak langsung di sini juga kami menasihati diri kami sendiri-sendiri. Dengan kejadian ini semua kita bisa mengambil hikmahnya. Disinilah pelajaran yang berharga, pelajaran yang secara nyata. Ilmu basah ya ini namanya. Kalau ilmu kering itu ya baca tulis di pesantren, baca kitab, nyorekin atau namanya maknain di dalam kitab. Ya, itu namanya belajar ilmu kering. Tapi belajar ilmu basah ya seperti ini. Secara realita langsung kita terjun ke lapangan, terjun mengabdi kepada masyarakat. Kita sampai tuntas menyelesaikan masalah, itulah namanya dakwah. Zamannya para wali, zamannya para rasul, dakwah tidak ada panggung, kan begitu. Dakwah tidak ada panggung, seperti beliau Al Ustadz Zaki alias Ki Mercon ini kan beliau kalau dakwah disediakan panggung yang mewah, fasilitas yang mewah, hotel disiapkan, dipanggil sampai ke luar negeri, nah dipanggil ke sampai luar pulau, luar Jawa, di situ difasilitasi.
Zamannya Rasulullah nggak ada fasilitas-fasilitas seperti itu. Dan kita di sini bisa mengambil hikmahnya bahwa kita sekarang sudah saatnya meneruskan perjuangannya Rasulullah dan para waliullah, bahwa perjuangan kita lebih ringan daripada perjuangan Rasulullah. Rasulullah makan sebiji kurma itu bisa bertahan selama seminggu dalam kondisi masih perang begitu. Kita masih enak gitu. Jadi kita sekarang tidak susah kok untuk ibadah sholat, kembali ke Al-Quran. Nggak sulit itu. Rasulullah tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, tapi bisa menjelaskan tentang Al-Quran itu seperti apa, bisa mengucapkan Al-Quran itu bagaimana, sehingga kita bisa belajar, bisa mendawam, bisa menghafal Al-Quran itu. Itulah luar biasanya begitu. Jadi ya benar apa yang dikatakan Ustadz Zaki, dendam itu awal dari namanya iri dengki sehingga terjadi pembunuhan, terus terjadi sebuah intimidasi, penghinaan, caci maki, sehingga ya merugikan, pemerkosaan dan lain-lainnya. Korupsi, terutama itu korupsi ini yang harus diberantas selanjutnya. Bukan hanya dukun ya Ki, Iya betul. harus korupsi ya. Nah, jadi korupsi juga harus diberantas. Kenapa korupsi harus diberantas? Kalau misalkan negara kita memiliki undang-undang konstitusi secara berdaulat, dan walaupun di negara kita itu berdemokrasi, tapi seenggaknya orang pejabat-pejabat yang memiliki titel yang cukup lumayan bagus, pandai, pintar, punya fasilitas kekayaan, seharusnya kan untuk rakyatnya. Tapi di sini mereka memperkaya masing-masing. Disitulah mereka memiliki rasa dendam, itu pasti. Dendam untuk apa? Dendam untuk kepada musuh-musuhnya, sehingga terdapatlah iri dengki musuh lawan musuh politiknya kaya raya, sehingga dia ingin menyalip kekayaannya dengan cara berkorupsi. Padahal dendamnya untuk satu orang tapi merugikan jutaan orang. Begitu. Dendam itu tidak baik. Intinya seperti itu, nggih. Jadi jangan dendam lagi, nggih. Iya, terima kasih banyak ya Ustadz ya. Saya sudah dijelaskan. Berarti saya sekarang sudah tahu begitu dendam itu sebenarnya jelek. Ya saya mohon maaf ya Ustadz ya. Saya nyesel gitu loh, kalau sudah tahu begini kan saya nggak sampai dendam, karena saya kemarin bener-bener sakit hati, belum tahu dendam itu apa artinya. Saya minta maaf, bener-bener saya nyesel ya Ustadz ya. Saya terima kasih banget, banyak terima kasih atas penjelasannya. Saya mohon maaf ya Mbak ya, aku sudah bilang kayak gitu kemarin sama Mas ya Mbak ya. Aku minta maaf juga ya Mbak ya, maafin aku ya Mbak ya. Ya makasih ya Ustadz ya, semuanya aku minta maaf banget. Aku nyesel, sekarang sudah tahu, sudah saya dijelaskan. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Ya nanti yang penting kami di sini itu sebatas silaturahim, terus menyampaikan amanah dari teman-teman ustadz yang lain, spiritual yang lain, yaitu untuk membantu Tasya dan Wiwin. Di sini ada sedikit rezeki dari kami, semoga bermanfaat dan berkah, dan mohon diterima, diamalkan, dimanfaatkan sebaik-baiknya, nggih Bu Wagina. Dan untuk bapak-bapak warga yang lainnya dan keluarga yang ditinggalkan, mohon bantuan doanya. Kami juga akan undur diri. Nanti untuk santri-santri ikut juga sekalian pamit. Di sini barangkali silaturahim kami, kita semua semoga bisa dipertemukan kembali di lain waktu. Bila mana Bu Wagina, teman bapak-bapak, ibu-ibu yang lain, kalau pengen ketemu ya bisa nonton YouTube saya. Nah, tapi jangan lupa subscribe. Ini adsen lagi. Aduh. Untuk Gus Sewu, untuk perpisahannya masyarakat sama Gusnya, minta doanya, mohon dilaksanakan. Oh, minta doanya. Ya. Kalau sini yang ngamini itu loh. Kalau urusan doa saya serahkan kepada yang Ustadz Zaki gitu ya.
Monggo diamini nggih. Innallaha wa adanya malaikat corona ini loh Gus ya, mudah-mudahan masyarakat sini bisa selamat semua gitu. Dari wabah. Ya, mulai tak Oke. berdoa gitu. Ya. Monggo, Ki. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin. Amin amin hamda syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yu'afi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azim sultanik. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahunna warhamhunna wa'afina wa'fu anhunna. Allahumma baidna khususan fi baladina Indonesia min kulli afati dunya wa corona wa korupsi wa dendam wa hasud. Walhamdulillahi rabbil alamin bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya, mungkin cukup begitu. Kami silaturahim dan mohon ridhonya, ikhlasnya kami bersama guru-guru spiritual dan para santri pengen undur diri pamit. Semoga lain waktu kita bisa jumpa kembali, entah di dunia maupun di akhirat. Semoga kita bisa berjumpa di samping maupun di belakangnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih, cukup. Barangkali mohon maaf saya nggak bisa menghabiskan gitu nggih. Ini sampun, terima kasih. Terima kasih. Ustaz. Oh nggih. Aduh. Monggo. Kayak halal bihalal ya. Nah. Aduh. Ini nanti Romadi nyetir ya. Romadi nanti nyetir ya. Gembon semua sedaya parang rumien. Nah, ayo kameramen, ngapain kamu di dalam? Kamu masih mau tinggal ke sini? Monggo parang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana ya, kita tuh sampai kayak gini segininya ya. Saya juga berat mau ninggalinnya, kasihan Gus. Masih haru saya. Jadi begitu apa menal, saya berbincang-bincang sama Ki Mercon. Ki Mercon itu ini apa namanya, tidak nyangka kalau perjuangannya sampai setitik ini. Titik gitu. ini. Sampai ke arah sini gitu nggih ya. Jadi Karena belum dewasa juga saya, kalau Gus Nur kan udah pengalamannya udah luas. Kita harus banyak belajar lagi Abah Menel. iya, belajar sama Jenderal Jenglot. Jenderal Jenglot tetap. Ya udah, kita langsung perpisahan. Terima kasih dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita masuk mobil ya. Jangan pernah lupa selamat bertasbih wa sholawat.